Ya, mohon untuk diaktifkan kameranya karena kita sudah mulai pembelajaran dan harap itu wajahnya sampai di dagu supaya dilihat tuh ini orang ini Kelvin Hartono, dia masih pakai apa ini astronot. Ya, sepertinya lagi 2 orang ya, 36. Oke. Kameranya rusak kameranya, Enrico rusak kameranya. Ya, mungkin ada sepatah kata dari Pak Jimmy, silahkan untuk mengawali. Lanjut saja Pak Yo. Oh, lanjut saja. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Baik Pak. Sehat Pak. Baik. Sehat Pak. Sudah sarapan belum? Sehat Pak. Sudah Pak. Belum Pak. Oke. Ini Viola mana kameranya? Ini Viola ini. Viola dari kameranya. Ya, mau di absen tapi saya rasa sebentar ya, karena waktunya Pak Jim hanya sedikit. Jadi kalau kita absen full, waktu habis untuk mengabsen, jadi nanti saya foto saja, toh, lalu isi absennya di kolom komentar, oke? Begitu. Nah, yang pertanyaan lalu kan kita ulangan hariannya, ulangan harian mat minat, dan sekarang kita masuk di KD 3.3 yaitu turunan fungsi trigonometri. Khusus hari ini itu turunan fungsi sinus dan kosinus ya, pertemuan pertama di KD 3.3 ya. Oleh sebab itu kita manfaatkan waktu karena ini bukan tatap muka, jadi waktu pembelajarannya hanya sekitar 20 menit. Habis itu kuis terstruktur, tugas, dan keterampilan. Ya, langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya. Link YouTube saya sudah bagikan untuk materi ini ada di grup WA, dan bagi yang mau belajar di Zoom nanti akan saya share screen ya. Ya. Saya share screen materinya. Bagi yang mau di YouTube boleh, tapi bagi yang mau di Zoom juga boleh. Begitu. Jadi diperhatikan baik-baik ya, karena setelah ini kita ada ambil nilai langsung. Nah, itu dia, saya seorang YouTuber jadi materinya dari YouTube. Begitu. Saya bisa perbesar sedikit. Jadi dicatat yang perlu dicatat, karena dengan mencatat itu sebenarnya kita sudah belajar dengan sendirinya ya. Mari kita mulai belajar. Matematika dan jenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi matematika minat kelas 12 ya. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama. Dia pertemuan 1. Turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus ya. Itu materinya. Lalu penjelasan 3.3 menggunakan prinsip turunan kedua fungsi trigonometri sederhana. 3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Penulisan sin theta atau cos theta dengan theta dalam ukuran radian rad atau ukuran dengan didasarkan pada konversi berikut. Radian sama dengan 180 derajat. Dan rumus tersebut diperoleh 1 radian sama dengan 180 per pi derajat dan 1 derajat sama dengan pi per 180 rad. Penentuan turunan pertama fungsi sinus. Y sama dengan X berdasarkan limit diperoleh Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan limit H mendekati 0 delta Y per H. Dan aturan limit fungsi trigonometri limit H mendekati 0 delta Y per H sin H per H ya sama dengan 1. Aturan
turunan pertama fungsi sinus Y sama dengan fx sama dengan sin x dengan x dalam radian, maka Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan cos x. Ya. Turunan dari sin adalah cos, atau dy dx sama dengan dfx dx sama dengan dx sin x adalah cos x. Begitu. Nah, penentuan turunan pertama fungsi kosinus. Jadi ini tadi turunan sinus, turunan pertama dari sinus adalah kosinus. Ya, yang berikutnya adalah penentuan turunan pertama fungsi kosinus. Aturan turunan pertama fungsi kosinus, jika y sama dengan fx sama dengan cos x dengan x dalam radian, maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan min sin x ya. Turunan dari cos x adalah min sin x, atau bisa dituliskan dy dx, y diturunkan terhadap x, atau bisa dituliskan d fx per dx sama dengan dx cos x sama dengan min sin x ya, atau turunan dari cos adalah min sin x. Demikian. Selanjutnya ada memo y sama dengan sin x, maka y sin x adalah cos x, dan ketika y sama dengan cos x maka turunannya adalah y aksen sama dengan min sin x. Terus y sama dengan x pangkat n, maka y aksen sama dengan a dikali n x pangkat n kurang 1. Yang keempat y sama dengan k, maka turunan dari konstanta k adalah 0. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Turunan pertama dari y sama dengan 3 sin x dikurang x sama dengan berapa? Nah, jika ada pertanyaan sama dan kritik ini ada, kami berikan nomor WA kami Yomat 081356144015. Saya tulis kembali soalnya, y sama dengan 3 sin x kurang x, jadi x di sini setelah sin adalah sudut, dan x di sini ya x ya adalah sin. 3 cos x dikurang 1 ya, karena turun dari sin adalah cos x dan turunan dari x adalah 1. Jadi ya sin x sama dengan 3 cos x dikurang 1. Selanjutnya ada latihan soal pertemuan 1 ya, materi turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Nomor 171 ini. Hx sama dengan 2 sin x ditambah cos x dengan x dalam radian, maka h aksen super 2 pi adalah berapa? Untuk 172 x sama dengan sin kuadrat x ditambah 2 sin x ditambah cos x sama dengan berapa ya? Lalu ada kata-kata yang sangat bagus. Kehidupan ini tidak seindah yang kita bayangkan, tetapi tidak juga seburuk yang kita pikirkan. Asik. Sekali lagi, kehidupan ini tidak seindah yang kita bayangkan, tetapi tidak juga seburuk yang kita pikirkan. Ya, ada seorang laki-laki yang berada di tepi tebing, memegang tongkat dan memanggul tas ransel. Asik. Nah, kita lanjut penjelasan untuk soal nomor 2 ya. Turunan pertama dari fx sama dengan 3 ditambah 2 sin x dikurang 7 cos x adalah berapa? Jadi kita bahas ya. Fx saya tulis kembali, fx sama dengan 3 ditambah 2 sin x dikurang 7 cos x. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan 0 ya, karena turunan dari 3 adalah 0. Dan turunan dari sin x adalah cos x. Sedangkan turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, gitu. Jadi f aksen x adalah 0 ditambah 2 cos x dikurang 7 kali min sin x. Lalu kita bisa sederhanakan jadi 2 cos x ditambah 7 sin x-nya, karena min 7 kali min sin x adalah plus 7 sin x. Demikian. Nah, terus ada lagi latihan soal nomor 1, nomor 173 ya, diketahui hx sama dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x kurang 2 cos x. Ditanya adalah nilai h aksen v per 3 sama dengan berapa? Selanjutnya nomor 174, jika x sama dengan 3x kuadrat kurang 2 sin x ditambah cos x, maka
aksen 0 adalah berapa. Nah, ini ada kata-kata yang bagus lagi. Hidup tidak boleh sederhana. Hidup ini harus hebat, kuat, dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikapnya. Sekali, hidup ini tidak boleh sederhana. Hidup harus hebat, kuat, dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikapnya. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal nomor 3. Pertama dari GX sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3 cos X ditambah sin A untuk A sama dengan konstan sama dengan berapa. Ya, kita bahas ya. Kita tuliskan kembali soalnya adalah GX sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3 cos X tambah sinus A. Ulang. Dua orang yang sama temannya tadi. Jadi pasti nih itu kue yang tidak makan. DX ini mas enggak saya rekam. DX ini artinya turun dari GX simbolnya, simbol lain. Simbolnya ini bisa kita tulis sebagai G aksen X. Ya. Jadi 8 dari 2x pangkat 4 dan 8x pangkat 4. Turun dari 3 cos X adalah X dan turun dari sin A sama dengan 0. Merekam. Kalau ada yang masih belum tahu ini turun dari 2x pangkat 4 itu adalah 8x pangkat 3. Caranya adalah seperti ini. Jadi G X sama dengan 2x pangkat 4 ya. Jadi turunannya adalah G aksen atau bisa juga DGX per DX. Jadi caranya begini, 4 dikali 2 jadi 8 X pangkat 4 pangkatnya dikurang 1 ya, selalu dikurang 1. Jadi sama dengan 8 X pangkat 3. Nah, misalkan sambil fx itu adalah 7x pangkat 5. Jadi f aksen x sama dengan ini kalikan ya, 5 kali 7 adalah 35 x pangkat 5 kurang 1 itu 4 ya. Jadi turunannya adalah 35 x pangkat 4 ya, begitu. Dan turun dari sin A itu 0 ya. Kenapa? Karena tidak mengandung x. Ini x ya, x ya. Tidak ada x nya, berarti dianggap dengan konstan atau sama dengan 0. Oke, begitu ya. Selanjutnya ini kita bisa lanjutkan lagi kerja 8x pangkat 3 ditambah 3 kali min sin X tambah 0 bisa kita tuliskan sebagai DGX sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 3 sin X ya, karena 3 kali min sin X itu adalah min 3 sin X dan 0 dosa dituliskan ya. Jadi turunannya adalah 8x pangkat 3 dikurang 3 sin X. Nah, ada lagi latihan soal nomor 175. Ini dia. Jika Kx sama dengan 3 sin X dikurang cos X, maka K aksen per 3 sama dengan berapa? Terus 176, diketahui fungsi fx sama dengan sin 7x tambah 5, maka turunan fungsi fx adalah f aksen X sama dengan berapa? Lanjut. Selama kita masih punya tekad yang kuat, maka tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Sekali lagi, selama kita masih punya tekad yang kuat, maka tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Cakep. Lanjut, contoh soal 4 ya. Turunan pertama dari Y sama 3 sin X dikurang cos X adalah Y aksen sama dengan berapa? Jadi caranya bisa kita tuliskan kembali. Y sama dengan 3 sin X dikurang cos X, maka turunannya adalah Y aksen X. 3 tulis kembali, turun dari sin adalah cos ya, cos X. Dan min tulis kembali dan turun dari cos X adalah min sin X. Lalu ini min kali min sin itu kita bisa menjadi ditambah ya.
Jadi Y aksen adalah 3 cos X ditambah sin X. Demikian. Nah, ada lagi latihan soal nomor 177. Dia diketahui fx dengan 5 cos X tambah 10X. Turunan fungsi fx adalah f aksen X sama dengan berapa? Nomor 178 diketahui fx dengan min sin kuadrat X. Turunan fungsi fx pada X sama dengan 0 adalah berapa? Terus ada gambar yang sangat bagus lagi. Beranilah untuk menunda kesenangan kecil demi kesenangan besar. Beranilah untuk menunda kesenangan kecil demi kesenangan yang lebih besar. Cakep. Ini gambar pemandangan yang sangat indah. Batu, karang, pantai. Ya. Kita lanjut. Contoh soal nomor 5 ya. Turunan dari X sama dengan 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat ditambah 2 cos X, maka aksen X sama dengan berapa? Turunan pertama dari 3X harusnya begini, sama dengan gitu lebih bagus nih kata-katanya. Oke. Kita bahas, kita dituliskan kembali soalnya. X dengan 3X kuadrat kurang 1/2X kuadrat ditambah 2 cos X. Kita turunkan ya, turunkan satu-satu. Kita turunkan 3X kuadrat, lalu turunkan 1/2X kuadrat, lalu turunkan 2 cos X. Selanjutnya ini kita bisa rubah dulu ya, 1/2X kuadratnya kita rubah jadi minus 1/2X pangkat 2 tambah 2 cos X. Selanjutnya dari 3X kuadrat adalah 6X dan turunan dari min 1/2X pangkat min 2 adalah X pangkat min 3 dan turun dari 2 cos X adalah 2 dikali min sin X. Nah ini kita bisa rubah lagi bentuknya menjadi 6X ditambah 1/X pangkat 3 karena ini kita jadikan pangkat positif ya. Jadi X pangkat min 3 bisa kita tuliskan menjadi 1/X pangkat 3. Lalu ini 2 kali min sin X, seharusnya ada 2 di sini ya. 2 sin X. Oke. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, message Min 2 sin X. Itulah jawabannya. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi latihan soal pertemuan 1 nomor 179. Diketahui fungsi fx dengan sin 4x dikurang sin 5x. Turunan fungsi fx pada x dengan v adalah berapa ya? Lanjut. Sini harusnya adalah nomor 180 diketahui fx dengan 3 cos kuadrat x ditambah sin x. Turunan fungsi fx pada x dengan v/3 adalah berapa? Lanjut. Ini lagi ada kata-kata sedikit. Mensyukuri hari ini, mengikhlaskan yang telah berlalu. Mensyukuri hari ini, mengikhlaskan yang telah berlalu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Asik. Semoga bermanfaat, positif yang selalu untuk kita semua. Amin. Dan bagi yang mau belajar lebih banyak, ini ada soal latihan nomor 181, 182, 3, 84, 185, 86, 87, 88, 89, 90. Terima kasih, like, subscribe, post, share. Ya, selesai Mi. Kita absen foto dulu di. Nyalain semua kameranya tuh. 1, 2, 3. Satu kali lagi di halaman kedua. Mana nih halaman kedua ini?
Oh, itu dia. 1, 2, 3. Ya. Sudah semua nih. Setelah ini kita ada mau latihan soalnya. Seperti biasa saya akan link soalnya itu yang tadi. Dan saya akan bagikan paket soalnya, dikerja sesuai dengan paketnya. Ini soalnya, ada soalnya saya bagi di grup WA. Tinggal pembagian paket soal. Waktunya sampai 10.15, jadi kita masih punya cukup banyak waktu. Nanti setelah soalnya nomor satu orang kita akan bahas bersama-sama ya. Kelas 12 IPA 6. Iya. Ini saya copy dulu untuk soalnya ya. Nanti sambil Anda mengerjakan, dengarkan namanya, kita absen karena tadi belum sempat. Pertemuan 1 hari Rabu tanggal 1 September. Ya. Nomor berapa tadi itu? Tunggu nah, saya lihat dulu. Oh, 181 nih. Nomor 181. Ya, saya share screen-nya. Nomor 181. Dia 5 orang. Kenapa? Karena 100, 95, 90, 85, 80. Ditulis soalnya lengkap dengan cara kerjanya. Nama ya. Nama juga ya. 3, 4, 5. Terus 182. Jadi jangan lupa juga pelajari soal temannya. Supaya lebih banyak kerja soal itu berarti lebih mudah dimengerti materi hari ini. Begitu. Nanti saya kasih dokumentasinya tuh. Supaya bisa dipelajari lagi. Jadi dikerjakan sesuai dengan paket soal yang diberikan. Sini 186 3 4 5. Udah sudah selesai. Luar biasa. Ajarin dong matematika minat. Kenapa kok bisa jago? Kenapa kok bisa jago? Nah, siapa ini? Pertama aku belum bisa bagi soal kok sudah selesai kerja. Jago nah. Stanley yang pertama nih. Ya. Saya foto dulu ini. Kita belum selesai kok sudah kerja. Tapi ya bagus. Itu bisa disyukuri. Saya fotokan ya. Siapa tahu ada tidak menyimak tadi yang mana soal yang dia dapat. Nah, itu. Terus ini. Udah sampai 1 menit deh. Ya. Stanley dulu di nomor 181. Saya stop share yang ini. Yang mana orangnya Stanley ini? Saya belum pernah lihat. Oh, Stanley. Mana kok? Oh, ini orangnya. Yo, cocok. Itu kok pakai masker betulan atau masker aplikasi? Filter, Pak. Oh, pakai aplikasi, gitu. Oh, iya, oke. Saya kira kok pakai masker betulan. Oke. Nomor 141 di. Ya. Kita bahas
soal dari Stanley nomor 181. Akan share screen karena ini bersifat khusus. Jadi saya share screen dari sini. Ting, ting. Semoga betul ya. Jadi turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx sama dengan min cos kuadrat x tambah 2x kuadrat adalah f sin x sama dengan berapa? Jadi cara kerjanya adalah langkah pertama kita bisa tuliskan kembali soalnya. Ya fx sama dengan min cos kuadrat x tambah 2x kuadrat. Nah kita akan mencari turunan pertamanya ya. Jadi turunan dari min cos kuadrat x adalah min 2 cos x dikali dengan min sin x. Lalu turunan dari plus 2x kuadrat adalah 4x. Nah, dari sini kita bisa lanjut. Ini kita bisa kali ya, min 2 dikali cos x dikali min sin x. Min kali kan positif ya, jadi 2 sin x cos x ditambah 4 ya. Sampai sini sudah betul ya, jadi kalau saya lihat jawabannya Stanley ini sampai di sini sudah betul. Ya, jadi udah betul, tapi kita bisa mengubah bentuknya. Seandainya soalnya pilihan ganda, jadi kita harus tahu merubah bentuknya. Jadi kita ingat sudut rangkap bahwa 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Nah, jadi ini yang merah, 2 sin x cos x itu sebenarnya kita bisa rubah bentuknya jadi sin 2x ya. Jadi ini f aksen x adalah sin 2x tambah 4x. Ya, sudah betul, berarti Stanley bisa dapat nilai 100. Ya, terima kasih Stanley. Oke, selanjutnya jadi 100 dan bintang 3 ya. Oke. Lalu di setelahnya ada Carmel. Nomor berapa ini Carmel? Ya, 181 juga, jadi Carmel dapat 95. Next. Siapa lagi setelahnya? Gilroy 181 betul ya, Gilroy jadi 90. Lalu 186 ini siapa namanya? Cerel 186. Cerel ya. Ya, kita lihat pembahasannya nomor 186. Oke, saya akan share screen. Oh, sudah ter-share screen di ini. 186. Hasil diferensial dari Tx sama dengan sin x tambah 1 dikali sin x kurang 2 adalah Tx sin x sama dengan berapa? Jadi Ceril bisa lihat tuh. Langkah pertama bisa dituliskan kembali soalnya. Lalu kita kali pelangi ya. Sin x dikali sin x. Lalu sin x dikali min 2. Lalu 1 kali sin x dan 1 kali minus 2. Jadi hasilnya adalah ini Tx sama dengan sin kuadrat x kurang 2 sin x ditambah sin x kurang 2. Nah di sini kan sejenis ini. Min 2 sin x ditambah sin x adalah min sin x. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi hasilnya adalah sin kuadrat x kurang sin x kurang 2. Ini turunan dari min 2 adalah 0 ya, jadi tidak perlu ditulis. Sehingga bentuk dari Tx sekarang berubah jadi sin kuadrat x kurang sin x kurang 2. Nah, lalu sampai sini itu sudah betul. Ya. Nah, sekarang kita mau cari turunan. Turunan dari Tx adalah sin kuadrat x kurang sin x kurang 2. Turunannya adalah 2 sin x cos x kurang 0. Lalu ingat sudut rangkap ya. Sudut rangkap itu sin 2x adalah 2 sin x cos x. Jadi bentuk yang ini 2 sin x cos x itu bisa dirubah menjadi
sin 2x ya. Jadi Tx sin x adalah sin 2x kurang dengan cos x ya. Sudah betul ya. Jadi Ceril juga dapat nilai 100. Ceril. Oke. Next ada Gabriela Chelsea 182. Mari kita lihat bersama-sama. 182. Nah, ini ya, 182. Saya share screen. Ya, ini turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx dengan sin 4x ditambah 2x kuadrat pada x dengan pi per 4 adalah berapa? Jadi cara kerjanya kita cari dulu turunan pertama dari fx ya. Nah, seperti ini dituliskan kembali soalnya sin 4x ditambah 2x kuadrat, lalu cari turunannya. F aksen x. Turunan dari sin 4x adalah cos 4x dikali 4. Ditambah dengan turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Nah, sampai sudah betul dikomutatifkan ini. Cos 4x kali 4 artinya 4 cos 4x ditambah dengan 4x. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah selesai turunannya. Nah, yang ditanya adalah pada x sama dengan pi per 4. Jadi nilai x di sini kita ganti dengan pi per 4 ya. Jadi x sama dengan pi per 4 itu artinya kita substitusi nilai x dengan pi per 4. Jadi setiap nilai x di sini kita ganti dengan pi per 4. Nah, seperti ini. F aksen pi per 4 dengan 4 cos dikali 4 kali pi per 4 ditambah 4 kali pi per 4. Nah, ini 4 kali pi per 4 itu pi. Ini juga ya 4 kali pi per 4 juga adalah pi. Jadi hasilnya seperti ini. F aksen pi per 4 dengan 4 cos pi ditambah pi. Nah, pi itu sendiri adalah 180 derajat. Di sini ya, untuk cos pi. Itu pi di sini artinya sudut, tetapi pi di sini bukan sudut. Jadi ditulis kembali saja. Jadi 4 cos 180 derajat, cos 180 derajat adalah min 1 ya. Jadi 4 kali min 1 tambah pi. 4 kali min 1 adalah min 4 ditambah pi. Atau bisa dikomutatif dibalik ya. Min 4 tambah pi adalah pi kurang 4. Jadi sepertinya Gabriela Chelsea juga sudah betul. Terima kasih. Kita stop share. Gabriela Chelsea ini 182. Wah, 100. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 lagi kita absen. Lalu Kisha 183 soal baru ya. Kisha. KBS ku ini. Sudah Mika. Halo KBS. Apakah KBS yang Kisha namanya? 183. Dia malu-malu. Nah, ini dia 183. Ini gambar beruang di belakang beruang. Kalau satu dinosaurus. Saya yakin ini Keisha dan Cheryl ini berteman. Betul tidak itu? Keisha dan Cheryl. Karena sama-sama latar belakang kayak coklat ke apa itu, abu-abu, merah muda, apa ke warna krem-krem. Baru sama-sama gambar kartun. Jadi saya bisa prediksi dengan logika matematika saya bahwa Keisha dan Cheryl itu bersahabat, berteman dekat. Betul tidak? Silakan dijawab. Halo Cheryl, Keisha, betul tidak apa yang saya bilang?
Halo, halo, halo. Ya, Pak. Betul tidak apa yang saya bilang? Ya. Betul, weh. Memang matematika itu penting nih. Kita bisa tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Saya tidak salah. Kalau kita bisa matematika, bisa fisika, kimia, komputer juga bisa. Pelajaran lain juga bisa. Memprediksi keadaan juga bisa. Main catur bisa, main gitar bisa, piano bisa, sepak bola bisa. Tinggal menaklukkan hati seseorang yang belum bisa. Asik. Bisa lupa Pak direkam ini, astaga. Lanjut. Astaga. Nanti diupload di YouTube ini, tenang, jadi aku bisa lihat di situ toh. Bisa nomor 183 bisa di share screen. Psikologi juga bisa, ya kalau kau bisa matematika itu banyak bisa kau masuki. Ya, nomor 183 turunan fungsi efek senangan dinyatakan dengan efek senangan sin kuadrat x kurang 5x kuadrat pada x dengan 2pi adalah berapa? Jadi langkah kerjanya ialah efek senangan sin kuadrat x dikurang 5x kuadrat. Jadi cari turunan pertamanya ini, turunan pertama dari fx adalah f aksen x. Turunan dari sin kuadrat x itu 2 ya kan, 2 kali turun ke bawah jadi 2 sin x. Lalu turunan dari sin adalah cos x. Nah, selanjutnya turunan dari min 5x kuadrat adalah min 2x. Sampai di sini sudah betul, tapi kita ingat sudut rangkapnya. 2 sin x kali cos x adalah sin 2x. Jadi yang merah ini 2 sin x cos x adalah sin 2x. Nah, seperti ini. F hasilnya sama dengan sin 2x kurang 10x. Setelah itu, karena yang ditanya adalah pada x sama dengan 2pi, maka setiap x di sini diganti dengan 2pi ya. Gitu. Jadi, substitusi x dengan 2pi diperoleh f aksen 2pi sama dengan sin 2 dikali 2pi, jadi kurang 10 kali 2pi. Nah, kalikan ini 2 kali 2pi adalah 4pi. Jadi sama dengan sin 4pi dikurang 20pi. Karena di sini sinus di depannya, maka 4pi adalah sudut. Sedangkan ini min 20pi itu bukan sudut ya. Jadi pi itu kita bisa ganti dengan 180 derajat. Dikalikan dengan 4, jadi itu 720 derajat ya. Sin 720 derajat itu 2 putaran penuh. Jadi sama dengan sin 0. Sin 0 adalah 0, jadi hasilnya sama dengan 0 kurang 20pi atau minus 20pi. Jadi hasilnya min 20pi. Selesai. Berarti case juga sudah betul. Jago ini hari ya, matematika. Saya tidak tahu kenapa jago-jago ini hari. Lanjut. 20 ya, jadi case dapat 100. Kita masih punya waktu sekitar 9 tambah 15, 24, masih bisa. 182 Belinda ya, jadi Belinda dapat 95. Cocok. Next, Kelvin Hartono 185, soal baru. Jadi kita cari dulu 185. Nanti saya kasih dokumentasinya, ada di video YouTube saya supaya bisa Anda pelajari. 185 ya. Jadi semoga dengan adanya video YouTube yang saya buat khusus untuk SMA Raja Wali itu bisa membantu dalam pelajaran matematika pada kelas yang saya ajar, gitu kan? Ini pun saya buat. Nah, banyak sekali channel YouTube itu. Bukan hanya matematika, ada vlog, ada juga cover lagu, ada cara membuat sesuatu banyaknya, tapi saya tidak mau kasih tahu apa namanya. Cukup ini saja. Ya, saya share screen. Ya. 85 ya, turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx dengan 3 sin kuadrat x tambah super x adalah f sin x sama dengan berapa?
Jadi langkah pertama kita tulis kembali soalnya, tetapi dengan catatan ini 1/x kita rubah bentuknya jadi x pangkat min 1. Kan bentuk lainnya x pangkat min 1 itu sama dengan 1/x. Kenapa? Supaya bisa digunakan rumus turunan, jadi semua dinaikkan ke atas. Di sini kan x pangkat 1. Kalau dia naik ke atas jadi x pangkat min 1 ya, pindah tempat. Dari sini baru kita bisa cari turunannya. Turun dari fx3 sin kuadrat x tambah x pangkat min 1 adalah seperti ini. 2 kali 3 kali sin x kali cos x. Ya. Dan turunan dari x pangkat min 1 itu adalah min x kuadrat. Ini dengan catatan bahwa Anda sudah mengetahui mencari turunan aljabar ya, begitu. Nah, selanjutnya ini kita bisa kalikan ini. Ya. 2 kali 3 kali sin x kali cos x. 2 kali kan 6. Jadi 6 sin x cos x dikurang 1/x kuadrat. Kenapa? Karena kita rubah kembali bentuknya ini. Min x pangkat min 2 adalah min 1/x kuadrat. Begitu. Nah, dari bentuk ini kita bisa rubah bentuk sudut trigonometri ya. Ini. 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Begitu. Kita rubah bentuknya jadi hasilnya adalah 3 sin 2x min 1/x kuadrat. Sampai di situ. Saya rasa betul juga ya oleh Kelvin, jadi Kelvin bisa dapat nilai 100. Terima kasih. Kelvin nomor 185 ya. Ya, orang pertama, jadi Kelvin bisa dapat nilai 100. Nanti KBS minta tolong isikan daftar hadirnya ya. Nama dan keterangan bagi yang tidak hadir, apakah alfa izin dan sakit. Ya, sudah 8 orang. Kita lanjut. Marcella Jane 181. Marcella berarti dapat 85 ya. Yang mana namanya Marcella ini? Halo Marcella. Adakah Marcella di Zoom? Iya, Pak. Oh iya, ada juga Pak. Saya kira kau sudah. Oh iya, ada ya. Sudah betul. Kita lanjut. Setelahnya ada Enrico Kevin 183 nih. Semua bisa tercover ini semua. 183. Enrico Kevin 95. Leonard 182 betul juga. 90. Neil 181 betul ya. Nih berarti 80. 183 Unika. Lanjut 185 Made. Ya, 95 ya Made. Orang kedua. Terus Enrico V 187. Soal baru. Kita bahas 187. Semoga cukup waktunya nih. Saya akan membahas dengan singkat saja ini. 187 kita share screen. Tidak ada iklan ini ya karena langsung live. Ya. Jika H theta sama dengan theta ditambah pi per 2 dikali dengan sin theta, maka H sin theta sama dengan berapa? Ini bentuk U kali V. Ya, U kali V. Jadi saya tuliskan kembali H theta dengan theta tambah pi per 2 dikali dengan sin theta. Jadi U-nya itu adalah theta ditambah pi per 2 ya. Dan V-nya adalah sin theta. Ketika U adalah theta tambah pi per 2, maka turunannya ialah U aksen. Ya, jadi kalau U turunannya U aksen diturunkan terhadap theta.
Jadi U sama dengan 1. Kenapa turunan dari theta adalah 1 dan turunan dari pi per 2 adalah 0? Kenapa turunannya pi per 2 adalah 0? Karena pi per 2 ini tidak memiliki theta, tidak mengandung theta. Jadi pi per 2 dianggap dengan konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0. Jadi 1 tambah 0 adalah 1. Sehingga U sama dengan theta tambah pi per 2 turunannya adalah 1. Nah, ini U. Saya berikan warna kuning, maka sin theta adalah V. Ya, sin theta. Dan V adalah sin theta. Turun dari sin theta adalah cos theta. Sin theta, cos theta. Nah, setelah itu, jika bentuknya H theta sama U kali V, turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Itu rumus dari turunan aljabar ya, pelajaran kelas 11 semester 2. Semoga masih ingat karena itu gabungan ya, pelajaran hari ini adalah gabungan antara pelajaran matematika minat wajib pada kelas 11. Aljabar, turunan aljabar untuk matematika wajib dan trigonometrinya adalah minat. Jadi kelas 12 itu digabung. Dimasukkan saja ya, U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Tinggal masukkan sini. Nah, V aksen diganti cos theta, V diganti sin theta, U aksen diganti 1 dan U adalah theta ditambah pi per 2. Begitu. Dimasukkan hasilnya seperti ini. H aksen theta adalah 1 dikali sin theta ditambah theta tambah pi per 2 dikali cos theta. Dihitung 1 kali sin theta adalah sin theta. Dan ini juga theta ditambah pi per 2 dikali cos theta, hasilnya adalah sin theta ditambah theta cos theta ditambah pi per 2 cos theta. Kita lihat jawabannya betul tidak. Sin theta tambah theta cos theta tambah pi per 2 cos theta. Betul ya Enrico? Jadi Enrico bisa dapat nilai 100. Enrico 100. Ting. Hillary 185 ya. 185 berarti dapat nilai 90. Lalu Natalia 182. Natalia 85. Selanjutnya Mirli Aurelia 186. Mirli 95 ya. Selanjutnya Jelsi 186. Betul? Yang mana orang Jelsi nih? Jelsi Pamula. Halo? Ada orang yang Jelsi? Mana? Ada kaitan dengan Malvin Pamula? Iya, Pak. Apa kaitannya? Kakakku. Oh, kakakmu. Kelas berapa lalu dia? 12 IPA berapa? IPA 6 juga? Iya. Bapak, 12 IPA 6 juga kakakmu tuh? IPA 3, Pak. Oh, IPA 3. Saya kira IPA 6. Berarti adiknya lebih pintar daripada kakaknya. Oke, setuju? Iya, Pak. Iya, bilang saja amin tuh karena perkataan adalah doa. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Wih, jago aku bikin kata-kata. Jadi itu saya ajar juga ke kamu yang kamu pintar. Di mana sekarang kuliah? Apa, Pak? Di mana kuliah sekarang Malvin? Di Unhas. Jurusan? Ilmu elektro. Wih, jago kakaknya. Adiknya nanti mau kuliah di mana adiknya? Nggak tahu, Pak. Oh, belum. Oke, lanjut, Pak. Itu namanya intermezzo tuh supaya segar lagi pikiran. Kita lanjut 186.
Berarti banyak mentong yang orang saya kasih pintar nih dunia di luar biasa. Jelsi 18. Tembus Unhas ya BD deh. Raja Wali nih kau bukan kaleng-kaleng. Guru matematikanya YouTuber BD deh. Sudah ngajar di bimbel, ngajar di sekolah, ngajar les kelompok, ngajar les privat. Lumayan toh. Jadi yang ngajarku ini gabungan. Guru bimbel, guru sekolah, guru privat. Jadi tahu alurnya di mana toh? Gitu. 186. Next. Miko 183. Miko. Ya, 85. 184 siapa ini? Viola. Viola. Oh, soal baru. 184. Ya. India 184. Kita lihat. Saya akan share screen dan ini kayaknya soal yang dibahas selanjutnya. Turunan fungsi yang dinyatakan dengan f(x) sama dengan akar cos x adalah f(x) sama dengan berapa? Jadi cara kerjanya ya, kita tulis kembali soalnya. F(x) sama dengan akar cos x. Nah, akar cos x ini bisa kita rubah menjadi pangkat 1/2 ya, supaya bisa dibentuk awal dan diturunkan. Jadi f(x) sama dengan cos x pangkat 1/2. Nah, bentuk ini baru bisa diturunkan. Kita carilah turunan pertamanya. Jadi ada rumusnya. Jika y sama dengan ax kuadrat, maka turunannya adalah y aksen sama dengan 2 kali ax pangkat 2 kurang 1 ya. Jadi 2-nya kali ke bawah. Kalau ini kan 1/2, berarti 1/2-nya kalikan ke bawah. Jadi 1/2 cos x berpangkat 1/2 kurang 1 ya, pangkatnya kurangi 1 dikali dengan turunan dari cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, dilanjutkan, dihitung, jadi hasilnya seperti ini. 1/2 cos x pangkat min 1/2 ya. Kenapa? Karena 1/2 kurang 1 adalah min 1/2. Ditulis kembali dikali dengan sin x. Nah, ini juga bisa kita lanjutkan, jadi f aksen x adalah min sin x dibagi dengan 2 dikali cos x pangkat 1/2. Kenapa? Karena ini. Pangkat negatif itu kita usahakan menjadi pangkat positif, maka kita turunkan dia ke bawah. Jadi penyebut 2 dikali cos x pangkat 1/2. Nah, ini cos pangkat 1/2 itu dijadikan akarnya supaya kembali ke soal awal. Jadi f aksen x sama dengan min sin x per 2 kali akar cos x. Bentuk ini juga sudah betul, tapi kita bisa minnya kita kedepankan ya, minnya kita kedepankan. Jadi f aksen adalah minus sin x per 2 kali akar cos x. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Ya, jadi Viola dapat nilai 100. Viola. Yang mana orangnya Viola ini? Karena tadi off cam dia kayaknya. 100. Selanjutnya Surya. Kalau Surya yang mana orangnya? Surya. Halo Surya. Biar Pak. Oh, ini apa itu latar belakangmu itu? Gambar apa itu? Bulan? Ya Pak. Bulan terus awan-awan. Berarti Anda pencinta apa ini? Dragon Ball. Toh Dragon Ball itu suka begitu. Dragon Ball. Dulu juga saya suka itu, waktu hari Minggu itu full semua dengan nonton film kartun. Sekarang tidak ada. Masa kecil yang indah dan sulit dilupakan. Dulu waktu kecil itu bola plastik itu susah sekali mau dibeli. Tapi ketika dimainkan sangat senang. Sekarang saya bisa beli bola plastik 1 karung, tapi tidak dengan kenangannya. Wih, nanti kenangan itu memang bagus. Kenangan masa kecil.
Ada lagunya itu. Ingin ku mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari indah yang bahagia. Lagu apa itu? Lagu Natal. Ya, kita lanjut ya supaya kau terhibur juga tuh. Nomor 186 Surya. Berarti Surya dapat 85. Masih punya 7 menit lagi, masih bisa. Gracia 183. Gracia 80. KKM Felicia Willy 185. Hmm, 85. Lalu Livi 185 ya, Livi. Next Brenda 184. Ya, Brenda 95. Terus Luis 187 ya. Oke, orang kedua 95. Lalu Alvario 184. Alvaro 90. Anastasia 182 ya. 80. Cocok. Lalu Christoforus 187. 90. Jadi memang begitu prinsipnya. Seriusan tetapi sukses begitu. Dibuktikan dengan apa ya? Lihat saja hasil ulangannya nanti tuh. Bagaimana ulangannya? Yakin tembus semua atau ada yang ragu dengan nilai ulangan? Lanjut ada siapa ini? Stanley ya, Stanley. Itu kurang minusnya Stanley yang di bawah ya. Kok taruh di depannya? Toh Stanley. Kurang minusnya sebenarnya di situ. Tapi tidak apa-apa ya. 184 jadi 85. Nanti bisa dikirim ulangkan. Favor 184 kurang minusnya juga di depannya. Jadi 80 ya. Elvin 187 ya. Itu kenapa ada minus di depannya? Oh, dia rubah bentuknya. Oke. Selanjutnya ada Ian 186. Ya, 80 dan Alvin. Saya rasa sudah semua ini. Wih, oke. Ya, sudah selesai. Saya fotokan hasilnya di grup saja. Jadi saya fotokan hasilnya. Waktu kita tinggal 3 menit. Jadi kayaknya waktunya cukup. Itu hasilnya. Dan kita foto absen dulu. Ada oleh-olehnya itu ya, nomor 191, bukan. Nomor 181 sampai 171 sampai 180. Tugas kelompok ya, 10 orang. Dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Oke, itu dia hasilnya dan kita foto bersama dulu. Sudah diaktifkan kamera. Enrico rusak tadi kameranya. Kelvin, terus Viola ini mana orang ini Viola? Halo Viola.
Nggak ada orangnya, malu-malu kapang. Benar kameranya. Terus siapa lagi nih? Luis dan Natalia, Trian juga. Nggak ada orangnya. Oh, ada Mi. Ada Mi, ada Mi. Tinggal Viola ini. Viola tidak nampak wajahnya. Rusak kamera aku, Pak. Rusak ya? Oke. Kita foto nah. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Jadi pertemuan berikutnya adalah masih trigonometri, turunan fungsi trigonometri, tapi lanjutan. Apa itu trigonometri lanjutan? Ya, mempelajari dari turunan setelah sinus kosinus, berarti turunannya tangan, kotangan, cosecant dan secant, ya kan? Secant. Karena tangan itu sin per cos. Kalau kotangan berarti cos per sin. Kalau secant seper cos, dan kalau cosecant seper sin. Jadi jangan lupa pelajaran matematika minat kelas 10 dan 11 ya tentang identitas trigonometri. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Waktunya juga sudah pas 10.15. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Saya tutup zoom-nya. 1, 2, 3.